Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1. Asini roham hupuji. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini berkata, dari kepenuhannya. Untuk mengerti kepenuhan dari firman Tuhan hari ini berhubungan dengan ayat 14, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Jadi kepenuhannya maksudnya adalah kepenuhan Kristus telah menjadi manusia. Untuk apa Yesus menjadi manusia? Jawabnya, supaya kita melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kemuliaan. Kata, supaya kita melihat, artinya supaya kita dibuatnya pantas untuk menerima kasih karunia-Nya, atau lebih tepatnya supaya semua orang-orang percaya menjadi orang-orang yang pantas menerima Dia. Kasih karunia demi kasih karunia maksudnya adalah kasih karunia yang satu memperbaiki, meneguhkan, dan menyempurnakan kasih karunia yang lain. Kita diubah menjadi serupa dengan gambar ilahi. Dari kemuliaan yang satu menuju pada kemuliaan yang lain. Dari derajat kemuliaan kasih karunia yang satu menuju pada derajat yang lain. Orang-orang yang mempunyai kasih karunia sejati akan memiliki kasih karunia yang lebih besar lagi. Ketika Allah memberikan kasih karunia, Ia berkata, ambillah ini sebagiannya, sebab Ia yang telah berjanji pasti akan menepati dengan seutuhnya, sama seperti kolam menerima air dari kepenuhan sumber mata air dan cabang-cabang pohon menyerap dari kepenuhan akar serta cahaya udara dari kepenuhan matahari. Demikian pula kita menerima kasih karunia dari kepenuhan Kristus. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Kepenuhan kasih karunia maksudnya adalah yang pertama, kebebasan
kasih karunia. Kita menerima kasih karunia bukan karena diri kita sendiri, tetapi pemberian Bapa. Pemberian ini diberikan menurut kasih karunia. Kasih karunia ini diperuntukkan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, kepenuhan kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia atau kasih karunia yang melimpah menggambarkan suatu berkat yang dicurahkan atau ditumpahkan sehingga tidak ada lagi ruang yang tersedia untuk menerimanya. Penebusan yang melimpah ruah, kasih karunia yang satu menjamin datangnya kasih karunia yang lain. Dengan kepenuhan seperti ini kita dipenuhi. Kita tidak akan terbatas dalam menerima kasih karunia Kristus, kecuali jika kita membatasi diri kita dengan kecukupan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, kebergunaan kasih karunia. Kasih karunia diberikan untuk mengembangkan dan memajukan kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia harus dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Pemberian kasih karunia yang cuma-cuma harus dipakai untuk perbuatan baik kasih karunia pula. Kasih karunia merupakan talenta dan karunia yang harus diusahakan dan dilipat gandakan. Kita telah menerima kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian yang begitu besar, begitu kaya, begitu tak ternilai karena hebatnya. Apa yang telah kita terima itu bukan suatu yang kecil. Pemberian ini diberikan secara khusus. Pemberian ini diulang-ulang. Kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.